Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 141. Karena si Tianxiang selalu mengandalkan masa mudanya, kekayaan, kekuatan dan latar belakangnya, dan dia juga berlatih taekwondo, jadi menurutnya dia sangat baik. Jadi dia sangat sombong dan mendominasi, dan dia suka menggoda perempuan di mana-mana. Si Tianxiang terlalu sering menggoda gadis, sampai pada titik di mana dia merasa tidak nyaman tanpa seorang wanita untuk satu hari yang lebih sedikit. Akibat lemparan yang begitu lama, tubuh si Tianxiang semakin memburuk dari hari ke hari, dan energinya juga jauh lebih buruk dari sebelumnya. Untuk menjaga dirinya terjaga, si Tianxiang sering mencari suplemen dari hal-hal seperti pil pengencang ginjal, minyak harimau, dan bahkan anjing laut berbulu, banteng, dan hewan lainnya. Meski begitu, si Tianxiang masih sering merasa tidak berdaya, jadi dia mengubah cara bermain dengan wanita. Sekarang mendengar Murong Fang Fei mengatakan itu tentang dia, rasanya seperti ditampar. Apa? Apakah aku memberitahumu hal utama? Kamu merasa sangat kesal, bukan? Aku hanya ingin melihatmu terlihat sangat tidak bahagia. Hahaha. Ketika wajah tersenyum si Tianxiang berubah menjadi wajah buruk, Murong Fang Fei tahu itu apa yang dia katakan sangat membuatnya kesal, jadi dia bahkan lebih tidak sopan. Pokoknya, dengan David melindunginya, Murong Fang Fei benar-benar tak kenal takut. Tapi si Tianxiang masih tidak menyerah pada Murong Fang Fei, jadi dia tidak ingin memprovokasi dia. Sebaliknya, dia mengalihkan target ke David, dan langsung menembaknya. Hei, nak, bisakah kamu masuk tempat seperti ini? Bahkan kamu bisa masuk, kenapa aku tidak bisa masuk? David bertanya dengan acuh tak acuh. HMPH, kamu orang miskin. Kamu tidak mampu membeli satupun pakaian dalam di sini dengan gaji 1 bulan. Lebih baik kamu keluar dari sini, jangan malu pada dirimu sendiri di sini. Si Tianxiang mencibir, mengejek David dengan keras sengaja. Menurut pemikiran si Tianxiang, dia merasa sudah mengetahui detail David. Jadi dia secara tidak sadar berpikir bahwa David adalah kritikus yang buruk, jadi si Tianxiang berencana menggunakan metode ini untuk mempermalukan David dan membuat David merasa malu. Fei juga akan memandang rendah David. Mendengar teriakan si Tianxiang, pelanggan di toko berkumpul untuk menyaksikan kehebohan. Melihat adegan ini, si Tianxiang menjadi semakin bersemangat, dan terus berkata dengan suara aneh, "Oh, Dai Lishi ini juga terkenal. Toko pakaian dalam merek kelas atas, mengapa badge yang begitu buruk datang ke sini? Itu akan kehilangan nilainya." Tapi David tidak melawan, tetapi menatap si Tianxiang dengan tenang, seperti melihat anjing menggonggong. Di sisi lain, Murong Fang Fei sangat marah dengan kata-kata si Tianxiang. Dia menatap matanya yang berbentuk almond, dan hampir menjadi gila. Pada saat ini, menir toko wanita telah mengemas pakaian dalam yang telah dipilih oleh Murong Fang Fei, dan berjalan keluar. Dan ketika dia keluar, menir toko wanita sudah mendengar kata-kata si Tianxiang untuk mempermalukan David. Akibatnya, wajah menir toko wanita berubah, dan dia segera berjalan, dan berkata kepada si Tianxiang, "Tuan, tolong jangan membuat keributan di sini. Ini akan memengaruhi suasana belanja semua orang." Ketika si Tianxiang melihat wanita itu menir toko muncul, dia juga melihat papan namanya. Dia bertanya padanya, "Apakah Anda menir toko-toko ini?" "Ya, saya menir toko-toko khusus Delise ini." Menir toko wanita itu mengangguk sopan. "Tianxiang, Tuan, selamat datang di toko kami. Jika Anda ingin berbelanja, saya akan mengatur petugas untuk memandu Anda, tetapi saya harap Anda tidak melakukan apapun yang tidak terkait dengan berbelanja di toko ini."
Meskipun menir toko wanita berkata dengan sopan, tapi siapapun tahu bahwa dia tidak puas dengan si Tianxiang. Tapi si Tianxiang mencibir, menunjuk David, dan berkata kepada menir toko wanita, "Kamu tidak tahu pria seperti apa anak ini, kan? Biarkan aku memberitahumu, dia adalah pria miskin yang tidak mampu membeli ada pakaian di toko Anda. Mengapa Anda membiarkannya masuk?" Wajah menir toko wanita berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berkata langsung kepada si Tianxiang, "Tuan, tolong jangan sakiti orang lain dan mempermalukan tamu terhormat kami." "Apakah dia tamu terhormat Anda?" Si Tianxiang sedikit tersenyum. Dia membeku, lalu berkata, "Apakah kamu bercanda?" "Saya tidak bercanda," kata menir toko wanita, dan kemudian berkata kepada si Tianxiang, "Tuan David, dia memang VIP kami." Si Tianxiang tidak percaya apa kata menir toko wanita, tetapi mencibir, dan kemudian dengan sengaja mengejek menir toko wanita, "Mungkinkah Anda menyukai dia? Melindunginya di mana-mana seperti ini." Menir toko wanita mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dan dia berkata kepada si Tianxiang, "Tuan, Anda tidak diterima di sini, silakan segera tinggalkan toko. Jika tidak, saya akan meminta keamanan untuk membawa Anda pergi." Karena menir toko wanita tahu betul bahwa David memegang adalah kartu hitam tertinggi Su Mingshan, ketua perusahaan. Untuk orang seperti itu, dia harus memperlakukannya dengan baik. Selama dia memperlakukan David dengan baik, ketua bahkan dapat mempromosikannya. Tapi si Tianxiang tidak tahu berlari untuk memprovokasi David, bukankah dia ingin membuat masalah besar untuk dirinya sendiri? "Oh, apakah kamu tahu siapa saya? Berani memanggil penjaga keamanan untuk berurusan dengan saya?" Ketika si Tianxiang mendengar ini, dia juga menjadi marah, dan berteriak pada menir toko wanita dengan kejam, "Percaya atau tidak, saya akan melakukannya mengeluh kepada Anda segera dan hancurkan bisnis Anda." "Hehe, lalu lanjutkan dan mengeluh. Anda menang jika Anda menghancurkan pekerjaan saya." Menir toko wanita tidak lagi sopan kepada si Tianxiang, tetapi mulai melawannya. "Benarkah? Aku masih tidak percaya bahwa aku tidak bisa berurusan denganmu." Si Tianxiang menjadi geram, mengeluarkan ponselnya dan ingin mengajukan keluhan. Tetapi menir toko wanita mengeluarkan kartu hitam tertinggi dari mesin OS, dan menyebarkannya di depan si Tianxiang. "Apakah Anda tahu kartu ini?" "Ini, apakah ini kartu hitam tertinggi Su Mingshan?" Si Tianxiang melihat dengan hati-hati, dan segera diakui, sebagai orang kaya generasi kedua yang kaya dan berkuasa, dia masih memiliki wawasan seperti ini. "Betul sekali." Menir toko wanita mencibir, dan mengembalikan kartu hitam tertinggi kepada David dengan kedua tangan dengan hormat. "Tuan David adalah pemegang kartu ini. Apakah kamu masih ingin mengeluh?" "Ini tidak mungkin." Si Tianxiang tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Kamu anak yang malang, bagaimana kamu bisa memiliki kartu seperti itu? Pasti palsu. Apakah kartu ini asli atau tidak? Bukankah aku lebih tahu darimu?" Menir toko wanita di sebelahnya segera menanggapi seperti ini, dan kemudian berkata begitu saja kepada si Tianxiang. "Hanya saja beberapa orang hanya bisa memandang rendah orang lain. Kamu apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu memarahiku?" Si Tianxiang akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia memelototi menir toko wanita, matanya tiba-tiba menjadi menyeramkan, dan kemudian berjalan ke arahnya secara langsung. Wajah menir toko wanita berubah serius, dan dia merasa si Tianxiang ingin memukulnya, jadi dia buru-buru mundur. "Kakak David, orang ini akan menyerang, hentikan dia dengan cepat." Melihat ini, Murong Fang Fei buru-buru berkata ini pada David Said. David tersenyum,
dan berkata kepada Murong Fang Fei, "Aku tidak akan melawannya." "Ah, kenapa?" Murong Fang Fei terkejut. "Dia adalah anjing gila, kami tidak ingin memiliki pengetahuan seperti dia," kata David. Murong Fang Fei terkejut lagi, tapi dia segera berkata, "Bahkan jika dia adalah anjing gila, dia akan menggigit orang." "Jangan khawatir, dia tidak bisa menggigit orang." David tersenyum misterius, lalu membungkuk ke kanan. Jari telunjuk menjentikan ke arah si Tianxiang. Wah! Sinar energi sejati itu tiba-tiba berubah menjadi napas aneh yang tidak terlihat oleh mata telanjang, melonjak menuju titik Yusen di belakang kepala si Tianxiang. Faktanya, apa yang digunakan David adalah tipuan yang membuat Fatih Sili Biao begitu tragis. Si Tianxiang sedang berjalan menuju menir toko, ingin memberinya pelajaran, ketika tiba-tiba, dia merasakan getaran di belakang kepalanya, seolah panas yang tak terlukiskan mengalir ke dahinya. Setelah arus panas yang aneh ini memasuki kepala si Tianxiang, itu meledak seperti bom yang diledakkan, membentuk arus turbulen api yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dari dahinya ke sepanjang meridian di tubuhnya Ayo. Dalam sekejap, si Tianxiang merasa tubuhnya meluap seperti sepanci air mendidih yang mendidih. Dan panas yang meluap mengalir keluar dari tubuh si Tianxiang. Perubahan ini hampir semuanya muncul dalam waktu singkat. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa sangat panas? Mungkinkah aku demam? Si Tianxiang tidak punya pilihan selain berhenti, dan berbaring tangannya untuk melepas mantelnya. Namun, dia merasa bahwa perasaan panas yang aneh tidak berkurang setengahnya, tetapi menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi di sini? Tubuhku sangat panas. Mungkinkah aku demam? Seharusnya tidak. Si Tianxiang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Hei, kamu benar-benar gila. David tertawa aneh saat mendengar si Tianxiang mengatakan ini. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi jika kamu punya nyali. Mendengar sarkasme David, si Tianxiang segera memutar moncong meriam, siap menembak ke arahnya. Namun, begitu si Tianxiang menjadi emosional, dia segera merasakan bahwa untayan panas tiba-tiba mengalir kembali ke dahinya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat ini si Tianxiang tidak peduli tentang marah. Dia berteriak kesakitan, panas sekali, sangat tidak nyaman. Melihat ini, Alicia Amanda, yang diam sepanjang waktu, melangkah maju untuk mendukung si Tianxiang, dan bertanya dengan prihatin, Tianxiang, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tanpa diduga, Alicia Amanda baru saja menyentuh si Tianxiang. Si Tianxiang, dia tiba-tiba berteriak aneh, wow, seolah-olah dia disetrum oleh sengatan listrik, dan kemudian dia berdiri tiba-tiba, mendorong Alicia Amanda pergi. Si Tianxiang setelah tiba-tiba mendorong pergi, Alicia Amanda sangat bingung, dan wajahnya menjadi sangat malu, tetapi dia masih mencondongkan tubuh ke depan lagi, dan bertanya dengan hati-hati, Tianxiang, ada apa denganmu? Mungkinkah aku yang melakukannya? Si Tianxiang menanggapi pertanyaan Alicia Amanda dengan tamparan keras. Tamparan si Tianxiang begitu keras sehingga Alicia Amanda jatuh ke lantai, rambutnya langsung acak-acakan, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Bab 142. Kenapa kamu memukulku? Alicia Amanda menatap si Tianxiang dengan tidak percaya. Bahkan menir toko wanita tertegun, karena dia tidak bisa mengerti sama sekali, bagaimana bisa si Tianxiang menjadi gila seperti ini dalam sekejap mata ketika dia baik-baik saja pada awalnya. Langkah gila si Tianxiang membuat keributan besar. Awalnya ada banyak penonton di toko, tetapi setelah dia membuat keributan,
sekelompok besar orang segera berkumpul di luar toko untuk menonton keributan itu. Bahkan Murong Fangfei terkejut, dan tiba-tiba merasa bahwa rutinitas ini agak familiar, jadi dia langsung menatap David. Kemudian Murong Fangfei memperhatikan bahwa David terlihat normal, tetapi ada cibiran di sudut mulutnya. "Oh, mungkinkah kamu yang melakukan kejang tiba-tiba orang ini?" Melihat tatapan misterius David, jantung Murong Fangfei berdetak kencang, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. "Fangfei, masalah ini tidak ada hubungannya denganku." David tidak mengakuinya, tetapi tersenyum dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa orang ini adalah anjing gila?" "Itu saja." "Oke, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, bagaimanapun, aku benar-benar ingin melihatnya berubah menjadi anjing gila." Murong Fangfei juga terkikik. Alicia Amanda sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada si Tianxiang. Dia mengira si Tianxiang kehilangan kendali atas emosinya karena terlalu banyak rangsangan. Jadi Alicia Amanda berjuang untuk bangun, dan dia tidak peduli dengan citranya sendiri. Dia berjalan dan meraih lengan si Tianxiang. "Tianxiang, kamu berhenti membuat masalah seperti ini, ayo kembali." Tapi si Tianxiang tiba-tiba berteriak pada Alicia Amanda, dan melepaskan tangannya. "Tianxiang, jangan lakukan ini." Setelah dibuang, Alicia Amanda segera naik lagi, mencoba meraih si Tianxiang. "Pergi. Dasar bajingan centil." Si Tianxiang meledak dalam kemarahan, dia tiba-tiba mengangkat kakinya, dan menendang perut bagian bawah Alicia Amanda dengan keras, menendangnya terbang, memukul pintu kaca toko pakaian dalam dengan keras. Wow! Pintu kaca pecah dan hancur, dan Alicia Amanda bahkan lebih malu. Dia berbaring di sana, tubuhnya berlumuran darah yang terpotong oleh pecahan kaca, dan dia memegangi perutnya kesakitan, dan dia sudah merangkak. Tidak bisa bangun. "Sumbu jalang! Sumbu jalang, beraninya kau menyentuhku!" Setelah menendang Alicia Amanda pergi, si Tianxiang menunjukkan ekspresi yang sangat jijik di wajahnya, seolah-olah Alicia Amanda membuatnya merasa sangat jijik. Akibatnya, masalah menjadi lebih merepotkan, dan kerumunan di sekitarnya gempar. Si Tianxiang benar-benar memukuli seorang wanita cantik dan lembut dalam tampilan penuh, apakah tidak apa-apa? Dan menir toko wanita sudah berlari untuk memanggil satpam. Segera, menir toko wanita bergegas kembali dengan beberapa satpam dari mal. "Itu orangnya, dia main-main di sini, cepat tangkap dia." Sebelum penjaga keamanan bisa bergerak, si Tianxiang tiba-tiba melompat, dan kemudian bergegas keluar dari gerbang. "Ah! Dia gila, cepat tangkap dia," seru menir toko wanita itu dengan tergesa-gesa. Jadi penjaga keamanan itu bergegas dan bergegas menuju si Tianxiang. Tetapi pada saat ini, kekuatan si Tianxiang menjadi sangat kuat. Para penjaga itu bergegas maju, menarik lengan dan kakinya, tetapi mereka tidak dapat menaklukkannya. Saat ini, beberapa satpam berlari dari pusat perbelanjaan, dan mereka semua bergegas maju untuk menangkap si Tianxiang. Bahkan ada yang mengeluarkan tongkat vinil dan melemparkannya ke si Tianxiang, tapi tetap tidak berguna. Melihat ini, David menyadari bahwa dia telah menambahkan terlalu banyak makanan ke si Tianxiang, jadi dia diam-diam menjentikkan jarinya lagi. Memanggil. Sinar energi sejati keluar dengan cepat dan menembus ke titik Dazui di punggung si Tianxiang. Dalam sekejap, tubuh si Tianxiang bergetar, lalu anggota tubuhnya menjadi kaku, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti sepotong kayu yang ditebang. Petugas keamanan di sekitarnya segera bergegas maju, menahan si Tianxiang dengan kuat, dan memborgol tangan dan kakinya. Pada saat ini, David diam-diam menjentikkan jarinya lagi,
dan mencairkan energi sejati yang telah menembus tubuh si Tianxiang sebelumnya. Wow! Si Tianxiang tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba menegang, tangan dan kakinya diluruskan, lalu mulutnya berbusa, matanya berubah menjadi bentuk ikan mati, tubuhnya membungkuk, gemetar tak terkendali berhenti. Tak seorang pun di kerumunan berpikir bahwa si Tianxiang, yang begitu bersemangat beberapa menit yang lalu, menjadi sekarat dalam sekejap mata, seperti anjing mati. Melihat wajah si Tianxiang membiru dan matanya memutih, seorang satpam buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon pusat darurat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ambulans tiba dengan cepat, dan beberapa perawat turun dan membawa si Tianxiang, yang sudah seperti anjing mati, ke dalam mobil. Setelah si Tianxiang dikirim ke rumah sakit, kerumunan di sekitarnya tidak ada kegembiraan untuk menonton, dan mereka bubar satu demi satu. Kakak David, apakah pria itu benar-benar gila? Dia benar-benar membuatku takut sekarang. Pada saat ini, Murong Fangfei tiba-tiba bertanya pada David dengan suara rendah. Hehe, sudah kubilang, dia adalah anjing gila. Selama waktunya menjadi gila, dia akan menjadi gila. Ini adalah pembalasan yang pantas dia terima. Kata David sambil mencibir. Karena David tahu betul bahwa setelah disiksa olehnya, si Tianxiang akan mengalami gejala sisa yang cukup serius. Gejala sisa ini akan menyebabkan si Tianxiang menjadi gila sesekali. Dan tidak peduli seberapa canggih metode medis yang digunakan, si Tianxiang tidak akan dapat kembali normal. Ini adalah metode balas dendam David terhadap si Tianxiang. Dan alasan mengapa David menggunakan metode ini untuk menangani si Tianxiang adalah karena tidak ada jejak sama sekali, dan alasan lainnya adalah karena David tidak ingin membunuh orang. Membuat si Tianxiang seperti ini akan lebih buruk daripada kematian. Omong-omong, meskipun David tidak membunuh si Tianxiang, tetapi menggunakan cara yang luar biasa untuk membalas dendam padanya, ini adalah siklus surga, dan pembalasannya tidak baik. Oke. Saya juga berpikir dia pantas mendapatkannya. Murong Fangfei tidak memiliki kasih sayang untuk si Tianxiang, jadi dia tidak akan bersimpati padanya sama sekali. Tuan David, saya benar-benar minta maaf. Tolong jangan tersinggung dengan insiden sebesar itu. Menir toko wanita itu datang dan berkata kepada David dengan ekspresi minta maaf. Hehe, kenapa aku tersinggung? Aku masih berpikir kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dan pantas dipuji. David tersenyum dan berkata kepada menir toko wanita, dan kemudian bertanya padanya, siapa namamu? Namaku Cui Mingxiu. Kata menir toko wanita itu dengan tergesa-gesa. Oh, aku ingat namamu. Jika ada kesempatan, aku akan memberitahu Tuan Su bahwa kamu adalah karyawan yang luar biasa. David mengangguk, lalu berkata kepada Cui Mingxiu, menir toko wanita. Oh, terima kasih, Tuan David. Cui Mingxiu, menir toko wanita, menjadi sedikit bersemangat saat mendengar apa yang dikatakan David. Oke, menir toko Cui, sibuklah. Kami juga akan kembali. David tidak ingin terlalu merepotkan Cui Mingxiu. Jadi dia memintanya dan asisten toko untuk membersihkan pintu toko yang rusak, lalu mengambil Murong Fangfei dan meninggalkan toko pakaian dalam bersama. Keduanya naik lift ke lantai 1 dan berjalan keluar dari gerbang, The Proud of the Times. Begitu dia berjalan keluar, Murong Fangfei tiba-tiba menunjuk ke gerbang pusat perbelanjaan, dan berkata kepada David, Kakak David, mantan pacarmu terlihat sangat menyedihkan. David mengangkat matanya dan melihat ke atas, dan melihat Alicia Amanda bersandar di dinding di luar gerbang dengan rambut acak-acakan, menatap kosong ke arah ambulans yang pergi, tampak tersesat.
Saya tidak tahu mengapa, melihat penampilan Alicia Amanda yang menyedihkan, suasana hati David yang awalnya bahagia menjadi sedikit tertekan, dan dia bahkan samar-samar merasakan ledakan kesusahan yang tak terkatakan. Pada saat ini, Alicia Amanda juga mengangkat kepalanya, baru saja melihat David. Jadi Alicia Amanda mencengkeram perutnya, dan berjalan menuju David. David. Alicia Amanda berjalan ke arah David, menatapnya dengan bingung, dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu masih membenci saya? Apakah kamu pernah membenciku? David menatap Alicia Amanda, lalu menjawab seperti ini. Aku tahu, kamu harus membenciku. Alicia Amanda menghela nafas, aku benar-benar minta maaf. Kamu tidak perlu memberitahuku bahwa kamu menyesal. Kita sudah menjadi orang asing. David berkata kepada Alicia Amanda. David, kamu telah berubah. Alicia Amanda memandang David dan menemukan perasaan dalam dirinya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ya, aku telah berubah. David berkata dengan dingin padanya, sejak kau putus denganku, aku telah berubah. Ingin menjadi seperti itu? Sungguh aku sangat menyesal. Mendengar apa yang dikatakan David, wajah Alicia Amanda dipenuhi rasa malu, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Melihat Alicia Amanda seperti ini, David merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia mengingatkannya, Su Shaoyang bukan orang yang baik, dan dia telah menjadi seperti ini, sebaiknya tinggalkan dia. Benar-benar tinggalkan dia. Alicia Amanda mengangguk. Lalu dia bertanya pada David lagi, David, apakah kamu peduli padaku? Oh, aku akan ingat apa yang kamu katakan. Alicia Amanda mengangguk, dan kemudian dia bertanya pada David, David, bisakah kamu memaafkanku? Seperti yang aku katakan, kita sudah orang asing. Tidak ada hal yang tidak dapat dimaafkan antara orang asing. David menjawab seperti ini, dan kemudian berkata, saya katakan itu saja, Anda bisa melakukannya sendiri. Setelah mengatakan ini, David berbalik dan hendak pergi. Tunggu. Alicia Amanda tiba-tiba menghentikan David, lalu dia menatap Murong Fang Fei, lalu menundukkan kepalanya, David, aku tahu aku minta maaf untukmu. Aku juga menyesalinya, bisakah kamu memberi aku punya kesempatan? Aku ingin bersamamu lagi. Ah! David tertegun, dia tidak menyangka Alicia Amanda tiba-tiba memiliki ide seperti itu. Bab 143. Tidak mungkin. Pada saat ini, Murong Fang Fei tiba-tiba berbicara. Dia menatap Alicia Amanda, meskipun aku belum mengenalmu, aku juga tahu bahwa kamu adalah mantan pacar David. Mantan pacar David. Alicia Amanda mengangguk, dan kemudian dia menatap Murong Fang Fei dan bertanya, kamu, bukan pacar David? Lagi pula, Alicia Amanda merasa bahwa dia tahu latar belakang David dengan cukup baik. Dan dia baru saja tidak lama setelah kami putus dengannya, bagaimana dia bisa punya pacar lagi secepat ini? Oleh karena itu, Alicia Amanda secara tidak sadar percaya bahwa Murong Fang Fei hanya bekerja sama dengan David dalam acting untuk dirinya sendiri. Alicia Amanda bahkan merasa bahwa David kemungkinan besar adalah anjing susu kecil, Murong Fang Fei. Karena Murong Fang Fei tidak hanya muda dan cantik, tetapi juga memiliki temperamen yang elegan, orang dapat mengatakan bahwa dia berkulit putih dan kaya. Meskipun David miskin, dia tinggi dan tampan, sangat mungkin dia jatuh cinta pada Murong Fang Fei dan menjadi anjing susu kecil miliknya. Kenapa aku tidak bisa menjadi pacarnya? Ketika Murong Fang Fei mendengar kata-kata Alicia Amanda, dia langsung menjadi tidak senang, meraih lengan David, dan berkata kepada Alicia Amanda seperti demonstrasi, aku pacar David,
Pendapat? Melihat ini, wajah Alicia Amanda menjadi sangat malu, tapi dia masih tidak mempercayai kata-kata Murong Fang Fei. Tetapi berkata kepadanya, sebelum aku putus dengan David, kami telah berkencan selama 5 tahun. Kamu tahu bahwa David seberapa baik dia padaku sebelumnya? Setiap hari saat aku pergi ke dan dari tempat kerja, dia akan menjemputku dan menjemputku. Saat aku lapar, dia memasak untukku. Saat aku lelah, dia memijatku. Bahkan gajinya dari pekerjaan diberikan kepadaku. Cukup. Cukup. Berhenti saja. Murong Fang Fei menyela Alicia Amanda, jangan beritahu aku sebelumnya. Karena kamu sudah bersama David selama 5 tahun dan dia memperlakukanmu dengan sangat baik, lalu kenapa kamu masih ingin putus dengannya? Alicia Amanda tertegun sejenak, dan wajahnya dengan cepat memerah. Juga, apakah kamu tahu apa itu mantan pacar? Murong Fang Fei bertanya lagi pada Alicia Amanda. Alicia Amanda menggelengkan kepalanya dengan kosong. Yang disebut mantan pacar berarti itu adalah masa lalu. Murong Fang Fei menatap Alicia Amanda dan berkata terus terang, jujur, aku tidak mengerti, kamu sebenarnya aku mencampakkan orang baik seperti David, dan mengikuti orang gila dan bajingan. Tapi setelah mengatakan itu, aku masih harus berterima kasih karena membiarkanku mendapatkan orang baik seperti David. Malu. Sekarang, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa tidak mungkin bagimu untuk kembali bersama David. Murong Fang Fei memegang lengan David dengan erat, seolah menyatakan kedaulatannya, dan berkata kepada Alicia Amanda, sekarang David adalah milikku. Pacar. Kondisinya tidak ada hubungannya denganmu, kamu harus menyerah secepat mungkin. Menderita pukulan berulang kali dari Murong Fang Fei, Alicia Amanda terdiam dan hanya bisa menutupi wajahnya dan menangis. David sedikit malu ketika dia melihat ini. Saya tidak tahan, jadi saya berkata kepada Alicia Amanda, Amanda, tidak mungkin saya bersamamu. Tapi Anda tidak harus memaksanya. Dengan kondisi Anda, itu adalah tidak sulit menemukan pria yang cocok untukmu. Kuharap kau tidak akan pernah bertemu si Tianxiang lagi. Yang terbaik bagi seseorang untuk memiliki pendapatnya sendiri. David, tidakkah kau benar-benar ingin memaafkanku? Apakah kamu akan kembali bersamaku? Alicia Amanda bertanya pada David dengan cara ini, tidak mau menyerah. Bahkan jika aku memaafkanmu. Tapi aku tidak akan kembali bersamamu. David langsung menolak Alicia Amanda seperti ini. Tidak. Ini bukan kebenaranmu. Kamu pasti masih menyukaiku dan peduli padaku, kan? Alicia Amanda menggelengkan kepalanya, dan bahkan mencondongkan tubuh ke depan untuk meraih tangan David. Tapi Murong Fang Fei berdiri di depan David, menghentikan Alicia Amanda, dan berkata kepadanya dengan suara dingin, jangan sentuh laki-lakiku. Dia menatap David, David, tolong, ayo kembali bersama. Tidak mungkin bagi kita. David merasakan sakit di hatinya, tetapi dia tidak lagi seperti dulu, dan alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh menyetujui permintaan Alicia Amanda, dia menolaknya lagi. Setelah mengatakan ini, David mengambil tangan Murong Fang Fei, ayo pergi. Oh. Murong Fang Fei menjawab dengan lembut, lalu dia melirik Alicia Amanda, dan berkata kepadanya, sebenarnya, aku baru saja memberitahu David kata-kata itu aku bilang semuanya untuk kebaikanmu sendiri. Jaga dirimu. Setelah selesai berbicara, Murong Fang Fei dan David berpegangan tangan, berbalik dan pergi. Melihat punggung keduanya pergi, Alicia Amanda menangis lagi, tapi dia saling berpelukan. Mengepalkan tinjunya, dia berkata pada dirinya sendiri, David, aku tidak akan menyerah padamu. Ternyata Alicia Amanda ingin bersama David lagi,
tapi dia sebenarnya punya rencananya sendiri. Karena Alicia Amanda telah diperkosa olehnya selama beberapa hari terakhir, masalah yang merepotkan mengganggunya, yaitu 400.000 hutang adik laki-lakinya Aurelia kepada Wang Yiming. Selain itu, Wang Yiming mendorong Aurelia ke sudut untuk menarik napas untuk David, dan hanya memberinya waktu seminggu untuk melunasi pinjaman. Aurelia tidak membayar uang sama sekali, jadi dia tidak punya pilihan selain bertengkar dengan ibunya Asri Athalia, mengatakan bahwa jika dia tidak membantunya membayar 400.000 hutang, dia akan dipukuli sampai mati oleh Wang Yiming. Asri Athalia ketakutan. Lagi pula, dia selalu lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Tentu saja dia tidak ingin Aurelia, putranya yang berharga, mengalami masalah, tetapi dia tidak dapat membuat 400.000 yuan, jadi dia mengubah idenya. Pada putrinya Alicia Amanda, memintanya menemukan cara untuk bergaul dengannya. Si Tianxiang meminjam uang ini untuk membantu Aurelia membayar utangnya. Alicia Amanda awalnya adalah iblis penolong, meskipun dia enggan meminjam uang dari si Tianxiang. Tetapi sekarang adik laki-lakinya Aurelia mengalami insiden besar, dia hanya bisa menjilat wajahnya dan dengan rendah hati meminjam uang dari si Tianxiang. Si Tianxiang tidak ingin meminjam uang ini pada awalnya, tetapi setelah melihat bahwa Alicia Amanda bersedia untuk setuju untuk memuaskan hobi yang menjijikkan dan bengkok, dia dengan enggan setuju. Tapi sekarang si Tianxiang mengalami kecelakaan, seperti itu, dia menjadi gila, dan dia tidak tahu kapan itu akan sembuh, dan dia memukuli Alicia Amanda dengan kasar di tempat, dan bahkan menyuruhnya keluar. Oleh karena itu, Alicia Amanda merasa tidak mungkin dia mendapatkan uang dari si Tianxiang. Melihat bahwa dalam beberapa hari, 400.000 hutang adik laki-lakinya Aurelia akan segera jatuh tempo, Alicia Amanda tentu saja sangat cemas. Tapi dalam waktu singkat, Alicia Amanda tidak punya cara untuk meminjam 400.000. Dalam keputusasaan, dia tiba-tiba memikirkan David. Karena Alicia Amanda awalnya berpikir bahwa David telah menjadi miskin, tetapi hari ini dia bertemu dengan seorang wanita cantik seperti Murong Fang Fei yang mengunjungi toko pakaian dalam, dan bahkan mengeluarkan kartu hitam tertinggi untuk dibelanjakan. Meskipun Alicia Amanda tidak terbiasa dengan kartu hitam tertinggi pribadi semacam ini, dia tahu bahwa Ban juga memiliki kartu hitam serupa, yang membutuhkan setidaknya 5 juta dan status tertentu untuk melamar. Jadi dia bisa menebak bahwa David pasti ada banyak uang dalam kartu hitam tertinggi itu. Dan Alicia Amanda tidak tahu asal-usul kartu hitam tertinggi David, jadi dia secara tidak sadar percaya bahwa itu diberikan kepada David oleh Murong Fang Fei. Ini membuat Alicia Amanda cemburu dan iri, tetapi dia tiba-tiba berpikir bahwa David selalu patuh padanya di masa lalu, tetapi sekarang David memiliki kartu hitam tertinggi, jika dia bersatu kembali dengannya, maka dia dapat mengendalikan seluruh dunia. Membawa uang. Meskipun David menolak untuk kembali bersama sekarang, Alicia Amanda tidak menyerah sama sekali. Dia merasa bahwa dia harus menemukan cara lain untuk melewati Murong Fang Fei dan menemukan kesempatan untuk bertanya kepada David secara pribadi, dan kemudian, hanya karena dari ide ini, Alicia Amanda mulai membuat rencana. Tapi David tidak tahu pikiran Alicia Amanda, jadi dia membiarkan Murong Fang Fei berjalan melintasi alun-alun dengan lengannya. Murong Fang Fei memperhatikan bahwa David diam, jadi dia menduga itu pasti karena masalah Alicia Amanda sehingga dia sangat tertekan. Jadi Murong Fang Fei berkata kepada David, "Kakak David, jangan terlalu banyak berpikir." Oh. David hanya menanggapi dengan ringan. "Kakak David, apakah kamu masih memikirkan mantan pacarmu?"
Murong Fangfei tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada David ketika dia melihatnya seperti ini. Aduh, yang disebut manusia bukanlah rumput, bagaimana mereka bisa kejam? Terlebih lagi, aku telah bersamanya selama 5 tahun. Dia telah menjadi seperti ini sekarang, dan aku merasa tidak nyaman. David menghela nafas, dan kemudian berkata pada Murong Fangfei. Oh, itulah yang kamu katakan, gumam Murong Fangfei, dan kemudian bertanya pada David dengan rasa ingin tahu, Kakak David, kamu telah bersama mantan pacar ini selama 5 tahun, jadi hubungannya harus sangat dalam. Apakah kamu putus? Sebaiknya kamu tidak bertanya tentang ini. David sekarang dalam suasana hati yang rendah dan tidak ingin menyebutkan masa lalu yang menyedihkan ini. Kakak David, jangan seperti ini. Ngomong-ngomong, seseorang berpura-pura menjadi pacarmu dan baru saja membantumu. Murong Fangfei bahkan lebih penasaran, dan dia meraih lengan David dan bertindak genit. Sebagai pacarmu saat ini, aku ingin tahu kamu apakah ini tidak terlalu banyak untuk ditanyakan? Oke. David begitu direcoki oleh Murong Fangfei sehingga dia tidak punya pilihan selain memberitahunya bagaimana dia putus dengan Alicia Amanda. Ya Tuhan, aku tidak berharap dia menjadi wanita seperti itu. Murong Fangfei dipenuhi dengan kemarahan yang benar setelah mendengar ini. Kakak David, menurutku wanita ini terlalu serakah, pelacur yang terlalu licik. Bagaimana bisa kamu jatuh cinta padanya dan mengikutinya? Bagaimana dengan kencannya selama 5 tahun? Aku sudah putus dengannya, kata David dengan malu. Untung kamu putus dengannya, kalau tidak kamu akan ditipu sampai mati olehnya. Murong Fangfei segera mengingatkan David, dia telah menjadi seperti ini sekarang, dan itu salahnya sendiri. Kakak David, kamu tidak boleh berhati lembut dan kembali bersamanya. Dia akan terus membunuhmu. Ya, Fangfei, jangan bicara tentang dia. David mengangguk, dan kemudian bertanya pada Murong Fangfei, apakah kamu lapar? Ayo makan bersama. Oke. Murong Fangfei mengangguk, lalu berkata, aku melihat-lihat di ponselku kemarin. Ada jalan makanan di pusat Jiangbei. Ada banyak toko di sana yang membuat makanan enak. Itu tidak jauh dari sini. Ayo pergi ke sana.